Halo guys, nah sekarang aku ini lagi di kuburan guys. Kuburan ya, di Kabuyutan ya, di sekitaran rumahku guys. Ini aku lagi cari salah satu jenis tanaman obat ya, herbal yang sangat banyak sekali manfaatnya, yang hanya tumbuh kalau di daerahku ini hanya tumbuh di kuburan guys. Nah ini sekarang aku udah nemu ya. Nah ini aku cari. Nah ini bentuk pohonnya ya. Ini pohonnya itu apa namanya, merambat. Nah ini merambat, pohonnya merambat. Nah daunnya seperti ini guys. Ini daunnya. Ini tanaman ini dari keluarga kacang-kacangan ya. Nah ini buahnya. Nah ini buahnya ini apa namanya, gede banget ya. Ini mah yang buat ya, buah yang tidak sempurna ya, buah yang cacat lah. Karena ini gak ada buahnya, dan cuma ada dua apa namanya, dua keping seperti ini. Nah ini yang normal, yang bagus itu seperti ini minimal ya. Besar, ini mirip dengan petai raksasa guys. Mungkin kalian juga sering apa namanya, menonton konten ada petai-petai raksasa gini. Nah ini dia. Nah ini sebetulnya adalah tanaman, kalau di daerahku tuh disebutnya tanaman cariu ya. Ini nama ilmiahnya adalah Entada redi atau Entada phaseoloides ya. Kalau di Jawa ini disebutnya korobendo ya, korobendo. Nah ini tanaman yang lebih sempurna itu di atas ada nih. Banyak sekali, di satu apa namanya, satu keping seperti ini. Satu pedang seperti ini, yang mirip pedang ini ada yang sampai isinya 12 biji guys. Nih nanti kita cari nih yang bijinya ya. Biasanya suka ada ya jatuh-jatuh, karena ini memang tingginya, pohonnya tinggi sekali. Ini nggak bisa dipanjat guys. Kalau ada buah-buahnya di atas tuh ada, yang nanti dia akan tua ya, jadi coklat begitu. Di situ dia meledak sendiri lah, jatuh sendiri. Nah ini salah satu yang besar, itu kena sinar matahari ya, kelihatan. Coba kita mundur. Nah itu dia deh, ada yang besar panjang. Nah ini, ya kan, kelihatan ya, besar panjang. Nah itu dia. Ini di sana masih banyak ini. Ini kebetulan ini ada yang pendek ya. Saya beruntung ya, nggak bisa naik soalnya. Ini sebagian juga ini banyak yang ditebang ini sama warga-warga di sini kayaknya nih, goblok tehnya. Aduh, ini taluar setiap pada itu obat Nah ini jadi harus dilestarikan sebetulnya ini, karena hanya ada tumbuh di, kalau di daerah sini ya hanya tumbuh di pemakaman, karena ada sejarahnya guys. Jadi sejarahnya itu, nah nanti kita cari dulu lah. Ini nih dia bijinya. Nih bijinya tuh ada dua nih bijinya. Nih bijinya guys. Jadi sejarahnya itu biasanya ya, ini si biji ini itu kalau ada orang yang baru melahirkan gitu ya, orang yang baru melahirkan ini biasanya dimasukkan ke dalam kendi ari-ari ya, bayi yang baru lahir. Nah nanti kemudian ditambah dengan bumbu yang lain gitu ya, berserta ari-ari. Biasanya dikubur, nanti ditanam ya di dalam tanah. Nah kalau zaman dulu itu si ari-ari bayi juga dikubur di kuburan kayak gini. Jadi kemungkinan besar si bijinya ini berkecambah dan kemudian tumbuh dia. Itu sebabnya hanya ada di kuburan ya, kalau di daerah saya ini, sini di daerah sini ya. Tapi kalau di emang endemik ini biasanya dari Afrika ya tanaman ini, dan juga ada yang dari Asia Tenggara juga. Biasanya di Kalimantan ini ada. Kalimantan biasanya hidup di pinggiran-pinggiran sungai guys, pinggir-pinggiran sungai. Ini manfaat yang lainnya juga, si tanaman ini daunnya, baik daunnya ataupun batangnya sekaligus buahnya ini bisa sangat bermanfaat sekali guys. Jadi kalau daunnya ini bisa digunakan untuk diabetes guys, mengobati penyakit diabetes. Begitupun juga batangnya, dan juga batangnya ini mengandung banyak sekali saponin ya, kemudian
ada antosianin juga dan lain-lain dah. Ini bisa digunakan untuk bikin sabun guys, bikin sampo lah. Karena nanti ke si batangnya yang merambat kayak gini, kita potong, kita geprek ya, kita hancurkan gitu, dia dicampur dengan air itu kan mengeluarkan busa guys. Nah setelah itu kita bisa pakai untuk perawatan rambut rontok ya, kebotakan dan lain-lain, untuk terapi guys gitu. Dan juga untuk dari berbagai pengalamannya, untuk diabetes, untuk rematik segala macam itu ada. Ini kamu juga bisa carilah referensinya di Google ya, bisa. Dan juga ini yang menarik, bijinya ini itu kita bisa gunakan kalau di Afrika sana terkenal sebagai dream bean atau kacang mimpi guys. Nah ini si tanaman ini bisa digunakan untuk masuk ke dalam atau menstimulasi ya, masuk ke dalam lucid dream ya. Lucid dream itu adalah mimpi jernih ya. Katanya kalau lucid dream itu, jadi kita bisa menyadari kalau kita sedang bermimpi ya guys. Itu ada ilmunya sendiri ya untuk mempelajari tentang lucid dream itu. Silakan kalian searching aja guys. Dan memang ini benar gitu kan, mimpi itu bisa diatur, kita bisa jelajahi mimpi itu. Memang ada sainsnya juga, ada hasil penelitiannya juga yang membenarkan tentang lucid dream itu. Nah dengan untuk bisa membantu masuk ke dalam lucid dream ya, atau mimpi jernih ya, itu bisa digunakan biji dari tanaman cariu ini ya, dream bean ini. Bijinya kita bongkar, kita ambil, kita bisa konsumsi ya, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Dan juga bisa dibakar ya guys, dibikin sejenis dupa gitu ya, untuk terapi sebelum tidur. Begitu guys. Nanti aku cari lagi nih si biji-bijinya. Ini memang udah langka sekali guys. Apa namanya, saya cari udah ke berbagai kuburan-kuburan gitu ya. Memang ada sebagian yang pohonnya ada gitu, cuma buahnya nggak ada guys. Dan kebanyakan sudah ditebang ini guys. Nah, memang mahal. Kalau ada yang jual juga mahal ya, bisa sebijinya bisa 12.000 ini. Sebenarnya ini bekasnya nih. Sini berarti aturan sih ada ini. Karena di bekas-bekasnya ada. Barangkali ada yang belum jelas. Nah ini guys. Nih. Ini banyak guys. Aduh. Guys. Nah ini itu manfaat utamanya sebetulnya bagi kalian yang susah tidur atau belum pernah bermimpi atau jarang bermimpi. Ini bisa diterapi dengan ini guys. Dibuat sejenis dupa ya, dibakar gitu, asapnya dihirup gitu ya, untuk terapi dengan campuran herbal lain bisa, ataupun tunggal juga bisa guys. Nah ini belum jelas mungkin ya. Ini ada pohonnya, ini gede banget guys, kalau mau kalian tahu ya. Nah ini guys, nih kaki saya guys, nih pohonnya tuh besar sekali guys. Nah ini dia itu apa ya, merambat ya pohonnya, merambat keluarga kacang-kacangan guys ya, seperti petai raksasa lah. Nah dia kalau di sini memang tumbuhnya ya di sini doang, di kuburan ya. Ini memang sekarang lah, dulu mas saya waktu kecil ya di sini sering bermain-main lah di pohon ini tuh, apa, di batangnya ini, nanti terjun ke sana mirip Tarsan gitulah, Tarsanan lah, gugulayunan lah istilahnya. Begitu. Nah ini miris sekali, harus kita lestarikan ini pohon ini. Nah oke gitu guys dulu ya, nanti kita sambung lagi di tetap di acara jelajah ya, mengenal tanaman obat guys, bersama saya. Oke, sampai jumpa dulu guys.